Di sebuah kota kecil yang bergelimang keserakahan, hidup seorang pengusaha muda bernama Hendra. Keinginannya sederhana, ingin cepat kaya, ingin melebihi sukses orang tuanya. Suatu malam, Hendra mendengar bisikan dari seorang dukun sakti. "Datanglah padaku, dan dalam sekejap kau akan memiliki harta melimpah. Asal kau menyerahkan sesuatu yang berharga." Keesokan paginya, Hendra menemui dukun itu di sebuah gubuk di pinggiran hutan. Udara terasa lembab, bau dupa menusuk hidung. Dukun itu membuka tasnya penuh perhiasan emas berkilau. "Ini harga permata kekayaan," kata sang dukun, "dan kau harus memenuhi satu syarat. Satu jiwa yang paling kau sayangi akan menjadi tumbal." Hendra terguncang, hatinya mencintai keluarga ibu, istri, dan anak semata wayangnya. Namun bisikan harta terus membayang. Bayangkan, tak ada utang, tak ada kekhawatiran. Dalam kegilaan ambisi, Hendra menerima, ia menunjuk. Karena ia tak tega menimpa orang lain, ia memilih dirinya sendiri. Malam ritual tiba. Hendra berdiri di lingkaran mantra. Dukun merapal doa-doa gelap, emas-emas singgah di tangan Hendra satu persatu. Tapi tiba-tiba, suara tangisan terdengar di balik pepohonan. "Papa, jangan." Muncullah sosok anaknya, mata berlinang air. Dukun tertawa dingin. "Ini ujian terakhir." Hendra menjerit. Datang keraguan teramat dalam. Apakah kekayaan sebanding dengan kehilangan jiwa? Di saat itulah, Brajo Timur muncul dari kegelapan. Dengan suara tegas, ia mematahkan tongkat dukun. "Ilmu yang kau pakai hanya menjerat jiwa manusia." Ritual terhenti, dupa padam. Anak Hendra menangis. Memeluk ayahnya, Hendra terisak, menumpahkan semua emas yang sudah diterimanya. "Maafkan aku, nak." Tangisnya memecah hening malam. Keesokan harinya, gubuk dukun ditemukan kosong. Hanya ada baki emas berkarat tertinggal. Hendra pulang dengan hati hancur, tapi jiwanya masih utuh pelajaran termahal yang pernah ia bayar. Malam ritual itu menjadi titik balik hidup Hendra. Setelah Rajo Timur menghentikan ritual, dukun itu menghilang begitu saja ke dalam kabut, meninggalkan jejak tanah hitam dan bau gosong di udara. Hendra terdiam di tengah lingkaran darah kering dan emas, sementara anaknya terus menggenggam tangannya erat, masih menangis dalam ketakutan. "Ayah, jangan tinggalkan aku," kata si kecil dengan suara gemetar. Hendra, yang sebelumnya buta oleh ambisi, menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. "Maafkan ayah, nak. Ayah terlalu serakah." Setelah kejadian itu, Hendra memutuskan untuk meninggalkan semua bisnis haramnya. Ia menjual semua emas yang pernah diberikan sang dukun, tapi anehnya, bintang-bintang setiap emas yang dijual berubah menjadi debu, kehitaman bintang-bintang. Tidak ada satupun yang bisa diuangkan. Semua harta haram itu menolak disentuh oleh dunia nyata. Warga desa yang tahu kabar itu mulai takut, dan nama Hendra perlahan-lahan dikenal. Bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai bintang-bintang lelaki yang hampir menumbalkan darahnya sendiri demi kekayaan. Bintang-bintang. Tapi cerita belum berakhir, Bang. Semenjak malam itu, di setiap bulan purnama, Hendra bermimpi aneh. Mimpi di mana ia berdiri dalam lingkaran emas dan sosok anaknya memudar pelan-pelan. Dari kejauhan, ia selalu melihat siluet sang dukun, tersenyum dalam kegelapan. Isakan berkata, "Kau telah menolak emasku, tapi tumbalku tetap menuntut jiwa." Suara detak jam dan bisikan samar. Kini Hendra hidup di ujung kota. Ia mendirikan yayasan anak yatim piatu, mencoba menebus kesalahan masa lalunya. Tapi setiap kali ia menutup mata, dia tahu bintang-bintang tumbal emas itu belum selesai. Bintang-bintang dan bayangan itu masih mengintainya dari tempat yang sangat gelap. Karena kekayaan bisa dicari, tetapi jiwa yang hilang tak akan pernah bisa diganti. Angelic, comment, dan subscribe. Saya doakan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin.